Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian kitab Nadratun Naim tentang membaca sholawat. Ada 20 momen ya, sudah disampaikan 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah indad du'a, saat berdoa. Walahu salah satu maratib, ada 3 tingkatan dalam berdoa. 3 cara mungkin ya. Ihdaha ayyusalli alaihi qabla du'a wa ba'da hamdillahi ta'ala. Pertama, caranya adalah membaca salawat kepadanya sebelum doa kita sampaikan. Sebelum kita berdoa, ya isi permintaan. Ya. Wa ba'da hamdillah, dan setelah hamdillah. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru doa. Nah itu ya cara pertama. Yang kedua, al-martabus tsaniyah ayyusalli alaihi fi awwali du'a wa awsatihi wa akhirih. Cara yang kedua, membaca salawat kepadanya di awal, di tengah, dan di akhir. Berarti 3 kali. Ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina, terus dan sebagainya ya. Rabbana atina gitu. Allah wa sallallahu ala Allahumma shalli wa sallim di tengahnya, kemudian terakhir juga wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, dan begitu 3 kali. Jadi yang pertama sekali setelah alhamdulillah. Yang ketiga, ats-tsalitsa ayyusalli alaihi fi awwali wa akhiri, di awal dan di akhir. Wa taj'al hajatahu mutawassitan bainahuma. Kemudian keperluan kita ada di tengahnya. Jadi yang pertama ya setelah alhamdulillah. Yang kedua di awal, di tengah, dan di akhir, berarti 3 kali. Yang pertama cuma sekali. Yang ketiga di awal dan di akhir. Hajat kita di tengahnya. Jadi awalnya ya baca bla 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 bla, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Wa sallallahu ala nabiyina gitu. Ya, caranya ada 3. Fa amal martabatul ula fadalil alaihi, semuanya ada dalilnya. Haditsu Fadalah ibnu Ubaid. Cara pertama ya, landasannya ada dalil dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an. Qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih falam yusalli 'alan nabiyya 'alan nabiyyi. Suatu saat Nabi mendengar seorang sahabat berdoa tapi belum membaca salawat. Ya. Faqala an-nabiyyu ajila hadza. Alangkah buru-burunya orang ini. Orang ini buru-buru amat gitu. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah memanggilnya. Faqala lahu wa li ghairi. Lalu Nabi berkata
ya di hadapan dia dan semua orang. Bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila salat salah seorang di antara kalian, falyabda bihamdillah. Salat di sini berarti berdoa ya. Karena salat itu artinya juga doa. Kalau salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda bitahmidillah. Maka mulailah dengan tahmid. Tahmid itu alhamdulillah. Pokoknya diambil dari kata nahmaduhu atau ahmadullah. Alhamdulillah itu namanya tahmid. Wassana alaih, dan memujinya. Kalau sana ya memuji tapi bukan menggunakan alhamdulillah. Ya, soalnya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, ya. Itu juga termasuk sana, memuji. Summal yusalli ala nabi. Nah, setelah itu baru salawat kepada Nabi, salat pada Nabi. Summal yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu silakan berdoa dengan apa yang dia mau. Faqad taqaddama, sudah disampaikan. Jadi itu ya. Jadi dalil yang pertama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang tadi itu ya tercantum dalam Muslim ya. Nomor hadis 384. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala kuntu usalli wan nabiyyu wa Abu Bakrin wa Umar ma'ahu. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita, suatu saat saya sholat bersama Nabi, di situ juga ada Abu Bakar dan Umar. Falamma jalastu, ketika aku duduk, bada'tu bisana 'ala Allah, kemudian aku memulai dengan memuji Allah. Summa bisalati 'alan nabi, kemudian salat pada Nabi. Summa da'autu li nafsi, kemudian aku berdoa untuk diriku. Faqalan nabiyyu, lalu Nabi bersabda, sal tu'tahu, sal tu'tahu, mintalah kamu akan dikabul. Nah, itu jadi yang Nabi kalau melihat yang udah benar ya diapresiasi. Oh iya benar, minta. Tapi kalau yang salah tadi Nabi menegur, buru-buru amat, belum baca salawat gitu ya, kurang lebih. Dalil yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu an, qala idza arada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ingin ayas'alallah, minta kepada Allah, ingin minta berarti ingin berdoa ya. Falyabda bihamdi wassana alaih, maka mulai dengan hamdulillah, alhamdulillah ya. Dimulai dengan bertahmid dan memuji Allah. Bima huwa ahluhu, dengan apa yang sepantasnya untuk Allah. Kita muji Allah. Summal yusalli ala nabi, kemudian bersalawat pada Nabi. Summa yas'alu ba'dahu, summa yas'alu ba'du, kemudian setelah itu berdoa, baru kita mengajukan permintaan. Fa innahu ajdaru ayyan jaha, maka itu lebih pantas untuk berhasil. Au yusiba, atau dapat ya, akan dikabul maksudnya. Maka itu lebih layak untuk dikabul. Dalil yang ketiga, dalil keempat, dari Ali radhiyallahu an, ma min du'ain, tidak ada satu doa, illa bainahu bainallah hijabun, kecuali antara dia dan antara Allah ada hijab. Tidak ada satu doa pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada hijab antara orang itu dengan Allah. Hatta yusalliya ala Muhammad, sehingga dia membaca salawat pada Muhammad. Ini yang ngomong Muhammad juga ya. Fa idza shalla 'alan nabiyyi, apabila dia sudah salawat pada Nabi, ihtaraka in kharaqal hijabu, maka hijab itu pun tersingkap.
Ya, jadi antara orang dengan Allah itu tertutup terdinding. Ya. Setelah orang itu membaca salat pada Nabi, maka penutup itu terbuka. Wastujibat du'a, dan akan dikabulkan doa. Wa idza lam yusalli 'alan nabi, dan jika dia belum bersalawat pada Nabi, lam yustajab doa tidak akan diijabah. Nah, ini jadi penting buat kita ya. Qala al-mu'allif wa hadhil mawatin, momen-momen seperti ini allati taqaddamat quluha syuri'atis salati 'alan nabi, disyariatkan salat pada Nabi. Fiha amamad doa, di depan doa ya. Jadi sebelum berdoa, famiftahul doa as-salatu ala nabi, kunci dari dikabulkannya doa adalah salawat pada Nabi. Kama anna miftahas salat at-tahur, seperti kunci dari salat adalah tuhur, bersuci. Kita tidak sah kalau kita tidak bersuci. Seperti itulah salawat bagi doa ya. Posisinya wassalatu ala nabi bimanzilatil fatihah minas salah. Salat kepada Nabi itu satu posisi Fatihah dalam salat. Jadi kedudukan salat pada Nabi bagi doa itu setara dengan baca Fatihah pada salat. Ya, jadi salat kita tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Begitupun doa kita tidak akan dikabul kalau tidak di dalamnya baca salat. Fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tatsliman. Qala Ahmad ibnu Abi al-Hawari, sami'tu Aba Sulaiman ad-Darani. Kata Ahmad bin Abi Ahwari, saya mendengar Abu Sulaiman ad-Darani yaqul, dia berkata, man arada ayas'alallah hajatahu, barang siapa yang ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah, fal yabda bis salati 'alan nabi, maka mulailah dengan salat kepada Nabi. Wal yas'al hajatahu, dan silahkan dia menyampaikan hajatnya. Wal yakhtim bis salati 'alan nabi, dan akhiri doanya itu dengan salawat pada Nabi. Nah, jadi kalau anjuran dari Sulaiman ad-Darani ya, memulai dan mengakhiri dengan salat ya, dengan salawat. Fa inna salata 'alan nabi maqbulatun, karena doa yang di situ di dalamnya dibaca salat pada Nabi maqbulatun, akan diterima. Wallahu akram ayradda ma bainahuma, maka Allah sangat mulia. Allah istilahnya mulia untuk menolak doa yang diawali dan diakhiri dengan salawat. Artinya Allah itu malu ya menolak doa yang diawali dan diakhiri dengan salawat pada Nabi. Tuh yang kelima ya. Itu momen yang kelima. Jadi doa. Yang keenam, inda dukhulil masjid wal khuruji minhu, saat kita masuk dan keluar masjid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukum masjidah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fal yusallimu 'alan nabi, maka salamlah kepada Nabi. Wal yaqul, dan katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Jadi gimana? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tuh gitu caranya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Wa idza kharaja, begitupun jika keluar masjid, fal yusallim ala nabi. Ya, salam kepada Nabi. Wal yaqul Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Allahumma ajirni minasyaitonir rajim.
Kalau keluar kan ada Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Nah, ini juga ada Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Hadis dirawikan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Arnaud mengatakan kama qala, ya, sahih katanya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, begitu juga Arnaudnya. Arnaud ini termasuk generasi kita, ya, yang menyatakan hadis ini sahih. Kemudian wa fil musnadi wa tirmidzi wa sunan Ibnu Majah min hadits Fatimah binti Husain an jaddatiha Fatimah al-Kubra qalat, dalam musnad dan Turmudi dan Sunan Ibnu Majah, musnad Ahmad, ya, Imam Turmudi, Sunan Ibnu Majah, dari hadis Fatimah bin Husain dari neneknya. Jadi cucunya namanya Fatimah, neneknya juga Fatimah. Fatimah al-Kubra, putri Rasulullah. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah idza dakhala al-masjida, apabila masuk masjid, qala, beliau bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Nah, begitu katanya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu ya. Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Kalau kita keluar, apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku mohon kepadamu anugerahmu. Nah, kita mau bisnis, jadi dimulai dari masjid. Wa idza kharaja, apabila beliau keluar dari masjid, qala mithla dzalik, beliau mengucapkan yang sama, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, ya, illa annahu yaqul, melainkan ada tambahan abwaaba fadlik. Nah, itu. Kalau tadi abwaaba rahmatik, masuk pintu-pintu rahmat kalau masuk, kalau keluar pintu-pintu anugerah, pintu karunianya. Walaftu Tirmidzi kana Rasulullah idza dakhal masjidah shalla ala Muhammad wa sallim. Lafaz yang tertera dalam Tirmidzi, ya, beliau mendahulukan sholli ala Muhammad wa sallim, tapi nanti di redaksi yang lain sholli wa sallim ala Muhammad, itu sholli wa sallim. Tapi ada yang mengatakan redaksi yang lain Allahumma sholli Muhammad wa sallim, ya, dengan redaksi yang berbeda, ya. Itu semuanya sahih. Tuh. Udah, ya, itu momen yang ke-6. Momen yang ke-7 ala Safa wal Marwah. Apa kegiatan Safa dan Marwah? Sa'i. Ya. Sa'i itu di tengahnya enggak ada doa katanya. Ada ya? Watazawaz wa akram, ya. Sa'i, ya. Nah, yang doa itu yang bagus tuh di awal dan di akhir. Jadi di bukit Safa dan Marwah. Kan Safa, Marwah, Marwah, Safa. Begitu terus. Segini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kalau kita memulai dari Safa, akan berakhir di mana? Safa lagi, karena ganjil kan? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7. Berarti berakhir di Marwah, ya? Marwah. Biasanya diawali dengan tinggi, jembluk anunya. Kalau dulu memang bukit, tapi udah dipapas. Jadi seperti gundukan di dalam mall lah gitu. Ya, kita di situ berdoa. Biasa banyak orang berdoa tuh. Memang sunnahnya begitu. Ya. Menghadap kiblat, kan di sebelahnya kiblat, ya, sebelah kiri, ya. Sebelah kirinya kiblat. Nah, nanti ada tanda hijau, berarti kita rada cepet tuh. Tapi itu untuk laki-laki.
Kalau untuk perempuan mah biasa aja ya. Sunnahnya untuk laki-laki cepatnya itu. Cepet. Nanti ada garis hijau, setelah letter lewati biasa lagi. Tapi ada orang kayak lari diudak-udak apa gitu, kayak kebakaran gitu. Ada juga yang begitu ya. Ya biarin aja lah. Jadi kalau orang yang lihat kaget, ada apa ini? Jadi menafsirkan lari itu kayak dikejar. Ya, bukan cepet banget Pak. Kayak dikejar-kejar tuh, kejar polisi lah gitu, kayak begitu. Kayak ada kebakaran, lari. Ada yang begitu menafsirkan lari ya. Ya tafsirannya beda-beda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana yukabbir ala safa salasan. Nabi bertakbir di Bukit Safa 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Nabi begitu mengucapkannya di Bukit Safa. Innal hamd apa? Fabda'u apa ya? Lupa saya jadi. Summa yusalli ala nabi. Kemudian beliau membaca salawat pada Nabi. Summa yad'u, kemudian berdoa. Wa yutilul qiyam, dan dilamain berdirinya di Bukit Safa itu lama. Kalau dalam perjalanan kita nggak usah berhenti, ya berzikir ya, berzikir. Tapi nanti kalau di Bukit Safa berhenti berdoa, ya. Nanti di Marwah juga berdoa. Wa du'a summa wa yutilu qiyam, beliau memperlambat ya, melamakan berdirinya dan doanya di situ. Summa taf'alu al Marwah, begitu juga di Marwah. Jadi tempat doa itu Safa dan Marwah. Wa hadza min tawabi du'a aidan. Nah, ini adalah bagian dari doa ya. Dari Wahab bin Ajda' qala sami'tu Umar bin Khattab, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhtubun nas di Makkah, berkhutbah. Ya. Jadi kata Wahab bin Ajda', aku mendengar Umar bin Khattab berkhutbah, berpidato. Kata beliau, idza qadima rajul minkum hajan, apabila salah seorang di antara kalian berhaji, fal yatuf bil baiti sab'an, tawaflah 7 kali. Wal yusalli indal maqam rakaatain, kemudian salat di makam Ibrahim 2 rakaat. Ya, sunnahnya begitu kan? Namanya itu sunnah ba'da tawaf. Ya, jadi kita masuk ke Masjidil Haram itu tidak ada sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi yang kita lakukan masuk ke Masjidil Haram itu ada tawaf. Setelah tawaf baru, bukan tahiyatul masjid, ba'da tawaf. Kalau di Masjidin Nabawi iya, karena di situ nggak ada tawaf, maka begitu masuk sunnah tahiyatul masjid. Ya, beda tuh ya. Jadi kalau di Masjidil Haram tawaf dulu baru sholat. Kalau di Masjid Nabawi kan nggak ada tawaf, berarti sholat tahiyatul masjid. Sekarang lebih dipersulit ya. Jadi kita kalau mau tawaf itu harus menggunakan baju ihram, ya kan? Padahal tawaf itu sendiri nggak harus pakai baju ihram kalau kita bukan umrah atau haji. Ya, contohnya kita sekedar masuk pakai celana juga nggak masalah. Tapi sekarang mereka menerapkan harus pakai baju ihram. Ya, jadi lebih susah lagi gitu. Itu bid'ah apa enggak gitu? Ya kan? Kalau menurut Rasulullah kan nggak begitu. Nah, ya itu mereka. Lalu sekarang lebih ruwet lagi, banyak aplikasi. Nah, mereka disentuh oleh modernitas ya, modernitas. Jadi mau masuk ke Mina
pakai barcode, cek, nah, pintunya baru terbuka. Sekarang tuh begitu, pakai barcode dari masing-masing. Masuk ke Raudhah, daftar dulu, ada itunya apa tuh, aplikasinya. Tapi memang lebih teratur sih, sehingga nggak nunggu lama tuh sih, bisa jam-jaman itu berdiri itu. Ya begitu, ya masuk, kayak orang ada. Nah, sekarang diatur. Menurut bangsa ya, menurut bangsa dan giliran. Jadi kita harus tepat waktu, betul-betul harus prima ya, dituntut harus prima, ready lah. Jangan sampai udah waktunya tiba kita malah tidur, wah ya ketinggalan. Kalau ketinggalan jamaah udah susah nyusulnya. Karena keamanan itu sangat penting ya. Mereka juga belajar dari keamanan. Gimana? Pakai grup? Iya, sekarang ya. Enggak, baru-baru ini dipasang lagi pintu masuk ke ruangan itu harus barcode. Truk gitu, baru kebuka. Kemudian wal yusalli, kata Umar bin Khattab, kemudian sholat di makom Ibrahim ya. Ini tidak mudah karena tempatnya terbatas, peminatnya waduh jutaan. Jadi kalau kita menempuh bakalnya bahaya, lebih baik jangan. Keselamatan diri yang harus lebih dijaga. Nah, kemarin sudah ada korban. Sudah ada korban memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, begitu keluar lemes dia meninggal di situ. Saya lupa ini kemarin ya, artinya jamaah tahun ini atau tahun yang lalu di-upload lagi, nggak tahu. Jadi singkatnya orang Indonesia ya, memaksakan diri masuk ke cium Hajar Aswad, kan banyak orang tuh ya, kedesek-desek nggak cukup kuat, karena orang Indonesia yang kesana kebanyakan di atas 50 keroknya gitu. Jadi fisiknya kurang, kan pepet begitu, ya kayak pindang aja begitu, nggak kuat ya, dead. Makanya perlu kesehatan ya, terutama menjaga jangan sampai dehidrasi. Summa yastalaim Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad. Nah ini Umar bin Khattab mengarahkan begitu mudahnya karena jumlah orang waktu itu masih terbatas ya, ini zaman Rasulullah. Begitu juga Imam Syafi'i menetapkan tawaf itu harus bersuci ya, tawaf harus bersuci. Cuma batalnya wudu, wudu menjadi batal kalau senggolan suami istri. Kalau menurut Imam Syafi'i begitu. Sepertinya kalau zaman sekarang susah ya, karena tawaf itu nggak bisa dihindari kelaminnya ya, nggak bisa, laki-laki semua nggak bisa campur, jadi susah kayaknya. Kita nggak berniat nyenggol kan, kita pakai baju ihram kelihatan, nggak keterbungkus. Kalau perempuan bisa jadi nggak kesenggol, tapi kan tangan dia ya, tangan dia kadang-kadang nyenggol tuh, sehingga begitu susah dihindari. Tapi ada trik-trik tertentu supaya selamat. Kalau al-inayah itu dikawal kanan kiri, laki-laki perempuan di tengah, itu ya caranya. Kemudian bada abis safa, setelah kita tawaf kemudian ke sofa, fayaqumu alai, lalu dia berdiri, wa yastaqbil bait, menghadap Baitullah berdoanya, tapi di atas bukit Sofa. Fayukabbiru sab'ata takbirat, kemudian bertakbir 7 kali. Baina kulli takbiratin hamdulillah azza wajal, di tengah-tengah takbir dia memuji Allah. Wa tsana alaihi, memujinya. Wassalatu ala nabi, membaca salawat pada nabi. Wa mas'alatu li nafsi, kemudian berdoa untuk dirinya. Wa alal marwati mithlu dzalik, di Marwah juga begitu. Tapi itu tidak mudah ya, sekali lagi tidak mudah, karena terutama kalau ini ya, haji, kalau orang sa'i pasti haji kan,
Tapi orang tawaf nggak selalu haji, ya kan? Karena sa'i hanya ada di haji, tidak ada di umroh ya. Ada juga ya? Ada juga di umroh, tapi tidak seramai haji. Jadi rukun umrah itu selain wukuf, bedanya dengan haji. Orang umrah tidak akan mampir ke Arafah, tidak akan mampir ke lempar hajat, jumrah di Jamarat. Pokoknya sekarang sudah ditata sedemikian rapi. Cuma ya sayangnya ditata rapi, jumlah orangnya makin banyak. Kalau ditata rapi jumlah orangnya segitu mending tuh, longgar. Ya, ditata rapi tapi orangnya makin banyak. Maka kita dapat dibatasin minimal tuh 2 juta ngumpul satu orang, satu tempat. Masjidil Haram tuh mampu menampung 2,5 juta waktu bersamaan. Brek di situ. Bisa 2,5 juta. Ya bisa dibayangkan. Seperti ya. Iya. Saya kira stadion aja nggak nyampe 2,5 juta ya. Menampung 2,5 juta. Satu-satunya yang bisa menyaingi waktu ada 212 itu. Itu. Satu-satunya yang bisa nandingin sono. Orang wukuf tuh 212 waktu dulu itu. Ya. Itu bisa tuh sampai kemana tuh? Sampai ke Istiqlal. Nah, bisa. Kita lanjutkan. Itu momen yang ke-7. Momen yang ke-8, indastimail qaum wa qabla tafarruqihim. Ketika kumpul-kumpul. Ketika kumpul-kumpul, kaum, komunitas kumpul dan mau berpisah. Ketika ngumpul dan berpisah. Dari Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir beliau berkata, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah bersatu satu kaum berkumpul, summa tafarraqu, kemudian mereka berpisah, an ghairi dzikrillah, tapi tidak ingat Allah, tidak zikir pada Allah, ya, wa salatin ala nabi, dan salat kepada nabi, illa qamu ala antana min jifah, kecuali mereka berdiri baunya lebih busuk dari bangkai. Wow, berat ini urusan ini. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tayalisi, Baihaqi, Soba Muqaddisi, Fi Mukhtara, Nasai, tuh. Ya. Kemudian Albani mencatat hadis ini sebagai sahih. Tuh. Sahih kata beliau ya. Jadi tidak ada satu kaum berjumpa dan berpisah lalu tidak ingat Allah dan membaca salat pada Nabi kecuali mereka berdiri dengan bau yang lebih daripada bangkai. Seperti gitu ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, kembali dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ma jalasa qaumun, tidaklah duduk-duduk kaum majlisan di suatu majlis, tsumma lam yadhkurullah fihi, kemudian dia tidak berzikir pada Allah, wa lam yusallu ala nabiyihim, tidak bersalawat pada nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, illa kana alaihim tiratun, fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Kalau Allah mau, Allah akan mengadab mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuni mereka. Apa tirah ini? Kita lihat. Tirah itu kekurangan, kerugian. Jadi tidak ada satu kaum ya yang telah mengadakan satu majlis, di situ tidak ingat Allah, tidak berzikir pada Allah, tidak berselawat kepada nabi mereka, melainkan mendapat kerugian. Akibatnya bisa diampuni, bisa dihukum oleh Allah. Jadi singkatnya, hadis-hadis ini meminta kita untuk banyak zikrullah ya. Dari Abu Hurairah juga, anin Nabi ma qa'ada qaumun,
Kalau tadi jalasa ya, bedanya jalasa dengan qa'ada. Kalau jalasa berawal dari berdiri. Berdiri langsung duduk, itu namanya jalasa. Kalau qa'ada tadinya tidur-tiduran lalu duduk. Ya, terlepas dari manapun asalnya, mau tadinya berdiri, mau dari berbaring, kemudian diduduk, la yadhkurunallah, tidak berzikir pada Allah azza wajal, wa yusalluna 'alan nabi, dan tidak berselawat pada nabi, illa kana 'alaihim hasratan, kecuali mereka mendapat kerugian. Kalau tadi tiratun, kalau di sini hasratun, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa in dakhalal jannah litsawab, meskipun mereka masuk surga. Tuh, berat ini ya. Jadi maksudnya masuk surganya keduhung. Kenapa ada momen yang bisa menghasilkan pahala kok luput, eman temen gitu ya. Ada hadiah tapi tidak diambil. Tuh, nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kenapa kita melewati momen seharusnya kita dapat angka lebih tinggi, kok kenapa kita lepas? Nah itu. Oh ya. Dah. Ya, kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ini sama-sama gede soalnya. Kita masih tentang Jumat. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini kunuz ya. Syarah Riyadhus Shalihin yang menurut pengamatan saya terbesar. Ya, jadi terbanyak. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke 1150. Man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, wudunya dibuat bagus, summa atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat, fastama'a, lalu dia istami, mendengar ya, khatib bicara, wa ansata, dan khusyuk. Nah, artinya tidak bersuara, dia dengar tapi dia tidak bersuara, tidak berisik. Ghufiralahu, maka akan diampuni baginya ma bainahu wa bainal Jumat, antara Jumat ke Jumat, wa ziyadatu salasa ayyam, dan bonus 3 hari. Ya, selama 10 hari dosanya diampuni. Tapi ada catatan dari ulama, dosa kecil katanya. Walaupun di sini nggak disebut. Yaitu dosa kecil atau dosa gede itu kekuasaan Allah sih. Waman massal hasa faqad laqa, barang siapa yang memegang hasa, memegang kerikil, maka dia telah laqa, telah nihil. Jadi dulu sahabat-sahabat ini sholatnya di atas lantai ya, lantai itu belum kayak kita, masih polos sehingga banyak kerikil berserakan. Bayangkan oleh saudara, mereka aja sholat, kita ada satu aja nempel, waduh lara nih, udah mulus kita dikasih karpet. Dulu mah nggak ada, polos, outdoor di luar, tapi mereka tetap sholat. Nah itu kadang-kadang khotib lagi bicara, dia main kerikil, ngitung-ngitung gitu, tok gitu. Itu makanya di sini ada hadisnya. Barang siapa yang main kerikil, walaupun dia lagi dengerin khatib bicara, maka lago, dia telah nihil. Kalau sekarang kan tidak mungkin kerikil itu. Nah, itu dulu begitu. Pokoknya main-main lah ya. Kalau kita sekarang WA mungkin. Kecuali WA ini ditujukan untuk khutbah. Berdasarkan surat sekian ayat, nggak apa-apa main WA. Jadi yang dibenarkan adalah di off-kan, bukan nggak boleh main, karena kan dia kaitannya dengan surat sekian. Kan kalau nanti udah Jumatan baru ingat, hilang udah. Nabi bersabda atau Allah berfirman dalam surat sekian, dia mau balik, nggak masalah. Kalau kaitannya dengan belajar tuh nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau
Itu membaca WA ya kan, yang nggak ada kaitan dengan Jumat, itu yang dilarang. Atau mengganggu orang, paling tidak mengganggu orang. Apa kandungan hadis ini? Qala Nawawi, qauluhu man ightasala tsumma atal Jumat. Kalau di sini man berwudu ya. Barang siapa yang mandi kemudian dia mendatangi Jumat, fasalla ma qaddara lahu. Lalu dia sholat apa yang dimampukan baginya. Jadi kalau kita Jumatan masuk masjid itu boleh sholat sekarepe. Ya, kita boleh sholat 2222 sampai azan tiba. Tapi setelah azan tiba sudah tidak ada sholat lagi kecuali sholat Jumat. Tuh, sunnahnya begitu. Ya, jadi tidak ada qobliyah, tidak ada. Sebab imam itu salam, ya, itu langsung azan kan? Ya kan? Nah, kan imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan kan? Kalau ada qobliyah berarti nggak khutbah dulu kan? Ya kan? Nggak ada qobliyah Jumat. Kan dia langsung berkhutbah. Masa orang-orang sholat qobliyah dia berkhutbah? Jadi langsung berkhutbah. Nah sunnahnya itu untuk khatib datangnya akhir tuh. Jangan buru-buru dia duluan, jangan. Nah, ini harus diyakinkan ya. Ya, saya udah ada tempat. Gimana? Anda terdaftar sebagai khatib? Ya, saya sudah siap. Gitu. Tenang aja, pada waktunya datang. Jadi sebaiknya begitu, teng, gitu. Nah, dia baru masuk. Ya, baru masuk langsung ke mimbar. Bukan sholat tahiyatul masjid. Sunnahnya begitu, tapi itu kerok belum bisa jalan-jalan. Sebab si DKM-nya bingung. Mana itu? Sunnahnya begitu. Jadi begitu teng dia masuk, ya, dia langsung salam azan. Nah, setelah azan dia berkhutbah, tidak ada qobliyah. Tidak sunnahnya, saya belum tahu ya, nanti saya akan teliti lebih jauh lagi. Karena ada hadis yang mengatakan setiap Jumat malaikat itu ditempatkan oleh Allah di pintu-pintu masjid mencatati orang yang masuk, dan catatan itu akan ditutup setelah khotib masuk. Kan rugi itu, ya kan? Ini secara duniawi memang nggak rugi. Biasanya makmumnya kari-kari baik. Saya lihat 15 menit sebelumnya masih kosong, paling soft awal. Tapi kalau udah azan, buru-buru itu dianggapnya kayak zuhur. Kita begitu. Nah ini harus dimasyarakatkan ya. Persoalan ini harus dibicarakan ya. Intinya wasiat takwa sih, supaya orang bertakwa. Apa saja. Jadi isinya apa saja itu sampai sekarang belum ditentukan oleh DKM. Ya. Jadi mau khotib dan wawasan khotib. Kita lanjutkan. Fa fadlu sa wa fi riwayatin ukhra man tawaddaa fa asana wudu tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bain jum'ah wa ziyadatu tsalatsa ayam. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi Jumat, dia mendengar dan diam, ya, mendengarkan khatib berkhutbah dan dia diam, nggak mengganggu, maka akan diampuni untuknya antara dia dan antara Jumat ke Jumat dan tambah 3 hari. Ya memang satu dibayar 10 kan, berarti 10 hari ke depan dosanya diampuni. Apa kesimpulannya? Fihi fadilatul ghusl.
Pada hadis ini kesimpulannya adalah keutamaan mandi sebelum Jumat. Mandi, apa yang direken mandi Jumat setelah matahari terbit. Jadi waktunya itu setelah matahari terbit. Jadi kalau kita mandi subuh di hari Jumat, itu belum termasuk paket Jumat. Ya, tapi kalau kita sudah, contohnya kita mau kerja nih, kan hari Jumat tuh. Nah, mandi yang paket dengan Jumat itu setelah matahari terbit, bukan subuh. Pokoknya paling dekat dengan Jumat, apa yang bisa Anda lakukan mandi itulah. Soalnya ngumpul-ngumpulnya itu supaya tidak mengganggu orang, bau badan gitu. Singkatnya, tujuannya. Ya, Rasulullah itu mengapresiasi dalam bentuk pahala dalam agama nih. Jadi, kalaupun orang Islam nggak kenal parfum, nggak kenal apa, nurut aja pakainya, dia akan wangi. Pokoknya nurut aja, nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri, nurut Allah dan Rasulnya, maka dia jadi orang yang bagus, penampilannya bagus, tidak mengganggu orang, pasti begitu. Yaitu sendinya 4. Kita lihat tuh, semua ajaran Islam tidak mengganggu orang, ya, membantu orang, senantiasa ramah, senyum. Yang ketiga sabar dalam pergaulan. 4. Semua ajaran Islam begitu. Kita kalau ngumpul diminta mandi, supaya jangan mengganggu orang, karena bau badan kita nggak kerasa. Ya, contohnya merokok, di samping itu membuat kerugian pada kesehatan, orang rokok itu baunya nggak hilang-hilang. Bener nggak? Nggak bisa ditipu itu. Anak muda di dekat saya pasti ngerokok ini, bau bener. Tapi dia sendiri nggak kerasa. Tuh, ya. Maka saya sampaikan kepada siapa saja, termasuk pada kakak saya. Sekarang dia apa istilahnya, menanggung kerugiannya, terdeteksi udah parah. Tapi dia bilang masih begini, masih bilang begini. Nggak ada larangan merokok, katanya. Dokter nggak, ya kalau dokter mah kepengen berobat terus, sakit terus. Wong udah kena paru-parunya, dia bilang, dokter nggak ngelarang, katanya. Ya Allah, ya mungkin itu sisa-sisa akhirmu ya. Dan nikmati aja lah. Sama dulu seorang penceramah dirawat di rumah sakit. Kiai, mulai sekarang tolong makanan dan minuman yang bergula dihindari. Cukup dari karbohidratnya, kan pasti udah ada gulanya. Udah. Wah, itu marah dia. Apa nih, sing zaman Nabi Adam gula mahalal. Lah iya bener itu ngomong begitu. Nggak salah. Tapi Anda harus tahu makanan dan minuman, kaidah Islam itu 3. Lihat tuh secara kesehatan. Pertama, kulu washrabu halalan. Halal. Halal ini patokannya syariat, bukan enak. Yang kedua, thayyib. Thayyib ini berdasarkan ilmu kesehatan. Jadi menurut wahyu, menurut ilmu. Yang ketiga, wala tusrifu. Walaupun halal, walaupun bernutrisi, tapi jangan melampaui batas. Nah, ini diakui oleh kedokteran. Padahal itu disampaikan oleh Rasulullah sudah berapa? 15 abad. Waktu itu kedokteran jauh belum sampai sekarang. Itu 3 ini. Dan ketika ada bantuan tenaga medis di Madinah, banyak yang nganggur, nggak kepake. Heran, ini orang kok nggak ada yang sakit, ditanya. Memang bukan hadis ini, bukan hadis ini. Lalu mereka, apa kebiasaan kalian kok bisa nggak sakit-sakit? Kami tidak akan memulai makan sebelum lapar dan menyudahi makan sebelum kenyang. Itu diakui oleh dokter sekarang. Katanya itu bersendawa, atau enggak? Gitu. Itu batas kenyang. Jadi tubuh kita itu secara otomatis sudah memberitahu,
itu. Itu udah harus stop. Tapi kan kita bandel, wih kagol, eman. Pakai sambel, pakai jengkol, wah lah, kerok. Jadi akhirnya dihabisin, kena lah kita. Begitu sebenarnya. Ya, jadi ilmu rawat tubuh ini penting. Karena kita udah rongsok. Ya, ku anfusakum, pelihara dirimu. Jadi memelihara kesehatan itu bagian dari ibadah, saudara. Jadi jangan sampai ada ahli agama penolak kesehatan, menganggap wis lah kesingkanan itu. Jangan begitu. Sudah banyak kejadian. Imam Turmudzi di akhir hayatnya buta. Saya pernah melihat juga seorang hafidz buta. Itu pasti nggak jauh-jauh dulu kurang resik dalam makanan, pasti. Tapi kesehatan tubuh kita tidak akan pernah kita ketahui kalau nggak ada alat. Cuma kerasa doang nggak bisa, karena kita sudah sensitivitasnya udah kurang gitu loh. Kalau dulu masih muda kerasa, tapi kalau udah bertambahnya usia, tekanan darah tinggi nggak kerasa. Kerasanya itu setelah terlambat. Loh, setelah terlambat. Nah, maka kita perlu kalau di usia-usia segini dicek. Ya, Anda kalau nggak punya alat bisa mampir ke Gama secara rutin berapa kali sehari. Cek. Sebab kita nggak pernah tahu. Nah, begitu juga cek gula, karena gula itu biang dari semua penyakit. Gula darah itu. Kalau udah tinggi, maka 3 yang disasar. Ya, pertama ginjal, jantung, mata, itu sebabnya. Dan bagian tubuh yang pertama kali diserang adalah kaki yang mulai kerasa. Makanya kaki. Sebab kaki itu yang terjauh dengan jantung, paling jauh. Jadi suplai oksigennya kurang, bisa jadi masalah. Jaga dirimu, biarpun tubuh kita jelek, itulah yang tersisa. Itu yang buat Allah loh, bukan kita. Ya kan? Kita harus jaga. Jadi walaupun kita menganggap jelek amat saya ini, makin tua makin nggak flat, ya itu yang tersisa buat Anda. Anda bisa gunakan untuk menambah banyak pahala. Sepanjang kita hidup, saya ingatkan sekali lagi bahwa hidup ini momen terbaik yang kita punyai hari ini, momen terbaik sekarang. Sebab di surga kita tidak bisa merubah lagi. Bener nggak? Di surga kalau kita udah dapat nggak bisa robah lagi kita. Waduh, keduhung kurang gede, nggak bisa, kita nggak bisa protes lagi. Tapi sekarang apa yang menjadi kurang bagi Anda bisa lakukan sekarang. Ini benar kan? Jadi kita bisa menentukan surga, tapi surga nggak bisa menentukan dunia. Ingat baik-baik. Makanya doanya itu waqina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Kenapa tidak? Ya Allah, masukkan ke surga. Karena orang bisa masuk surga terus antrinya itu di neraka. Tapi kalau orang tidak ke neraka pasti ke surga. Paham bro? Kalau orang tidak ke neraka pasti ke surga. Ya Allah, jauhkanlah dari neraka, udah pasti masuk surga itu. Tapi kalau masukkanlah saya ke surga, belum tentu, karena harus ngantri. Nah, ngantrinya itu waiting roomnya di neraka. Keroknya begitu tuh, nunggunya. Nah, kita kepengen supaya jangan pernah menyentuh neraka. Waqina adzabannar, lindungi kami dari neraka. Itu namanya doa sapu jagat di Indonesia. Makanya waktu tawaf tuh itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan. Kembali kita ke sini. Wa fi fadilatul ghusl wa anna laisa biwajib li riwayatsannya. Hadis ini memberitahu kepada kita tentang keutamaan mandi. Mandi sebelum Jumat itu bukan wajib ya, ingat ya, tapi sunnah. Yang kedua, wa fi istibau tahsin wudu.
pada hadis ini juga menginspirasi kita agar berwudu itu yang bagus, jangan buru-buru. Bagusnya wudu menggunakan air rumah, bukan air masjid kecuali terpaksa. Buang angin, udah berangkat buang angin kerok balik maning. Bagusnya pakai air rumah. Kenapa? Karena supaya rumah kita berkah, dipakai untuk sholat. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka sholat-sholat sunnah sepanjang tidak ada darurat, lakukanlah di rumah. Yang sunnah-sunnah, yang wajib sunnahnya di masjid. Yang wajib mah sunnahnya di masjid. Yang sunnah bagusnya jangan kelihatan. Kan gitu kan? Wa mana isani al-ityanu bi salasan. Maksud dari membaguskan wudu adalah melakukan wudu itu dengan hati-hati, tertib, sesuai dengan keharusannya. Tuh, wadzalika wadalkul adha, digosok ya. Jadi jangan sekedar disiram aja, tapi digosok bagian tubuh yang harus digosok. Wa itatal gura wa tahjil, serta bagian muka dan bagian kaki ya. Jangan ngepas katanya, jangan ngepas. Kalau Abu Hurairah membasuhnya sampai ke leher. Kalau kaki sampai ke dengkul, tapi Syekh Utsaimin keberatan. Ya. Itu ijtihad dari Abu Hurairah supaya nanti di akhirat yang terang itu banyak gitu. Luas sampai ke sini. Terang, padang. Nanti kan tidak ada senter. Tidak ada lagi energi nanti. Jadi kita akan jalan itu yang menerangi adalah air bekas wudu kita dulu. Daerah yang diwuduin. Maka Abu Hurairah beristihad kalau basuh muka sampai ke leher. Kalau basuh kaki sampai ke dengkul supaya terangnya wakek. Tapi Syekh Utsaimin berkeberatan, itu tidak nyunah tuh gitu. Enggak ada perintah dari Nabi. Walaupun beliau sahabat ya. Nah, kita mau tamatkan ini dulu. Wa fi anat tanaful qabla khuruj imam yaumal jum'ah mustahab. Ayat hadis ini juga menginspirasi kita, sebelum imam Jumat datang kita disunahkan sholat sunnah ya, sholat semau kita lah, seberapa kemampuan kita. Yang keempat, an-nawai mutlaqah la hadalaha, sholat sunnah yang kita lakukan di masjid sebelum imam datang itu tidak ada batasnya. Maksudnya berapa kali enggak, yang penting dua secapeknya. Yang kelima, al-insat, kita diminta untuk mendengarkan dengan baik, jangan mengganggu orang lain. Seperti baca Quran, kalau nggak ada orang boleh keras, tapi kalau udah ada orang dilarangnya itu mengganggunya, bukan bacanya, bukan. Kalau nggak mengganggu nggak masalah. Ya baca Quran masa dilarang? Ya, yang dilarang itu mengganggu orangnya. Jadi kalaupun Anda tidak bersuara mengganggu orang ya sama, tidak boleh. Nah, itulah kesimpulan dari hadis yang barusan kita baca. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, mentakdirkan mereka hidup penuh berkah dan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.